Halo, apa kabar semua? How are you guys? Ketemu lagi dengan saya Sato di channel Sato Movies. Ya, tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang selalu mendukung channel ini. Jangan lupa untuk selalu tombol subscribe dan stay tune terus. Video kita kali ini adalah alur cerita film mengenai The Invisible Man yang rilis pada tahun 2020. Film ini bercerita mengenai seorang pemuda yang memburu mantan pacarnya. Ya, boleh dibilang dia adalah seorang psikopat yang tidak merelakan pacarnya untuk meninggalkannya. Segala upaya dia lakukan untuk mengganggu dan membuat hidup tidak tenang mantan pacarnya. Bahkan dia mempunyai teknologi dapat menghilang dan tidak terlihat demi untuk membuntuti mantan pacarnya tersebut. Ya teman-teman, tidak berlama-lama lagi, langsung saja kita ikuti alur ceritanya. Di awal alur cerita kita melihat sebuah pemandangan rumah yang besar sekali di pinggir pantai. Disinilah tinggal sepasang kekasih yang sangat kaya raya dan sangat mapan. Di sini kita melihat cewek cantik tersebut berusaha untuk melarikan diri dari rumah tersebut. Dia mulai mengepak-ngepak bajunya dan berusaha menyelinap untuk mengambil dan mengumpulkan barang-barangnya. Kemudian dia menonaktifkan CCTV dan juga alarm di rumah itu. Dan tergesa-gesa untuk segera keluar dari rumah tersebut. Pada saat hampir satu langkah keluar dari rumah tersebut, muncullah seekor anjing dari belakangnya. Ya, itulah anjing kesayangan dia. Dia berusaha untuk melepaskan kalung yang melingkar di lehernya. Tak disangka-sangka ekor dari anjing tersebut mengenai mobil Ferrari dan alarm pun berbunyi. Agar tidak ketahuan, gadis cantik tersebut lari sekencang-kencangnya menuju ke pagar dan berusaha melompat pagar tersebut. Setelah berhasil melompati pagar tersebut dan melewati hutan, tibalah dia di pinggir jalan. Ya, di situ dia menunggu seorang temannya yang bernama Emily. Tak berselang lama datanglah Emily untuk menjemput gadis cantik yang bernama Cecilia itu. Baru saja masuk di dalam mobil, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki menggedor pintu mobil tersebut. Ya, laki-laki itu adalah pacar Cecilia yang baru saja dia tinggalkan. Singkat cerita, mereka pun melarikan diri dari laki-laki itu. Scene berlanjut 2 minggu kemudian. Di sini Cecilia tinggal di sebuah rumah seorang polisi bernama Daniel. Ya, hari-hari dilalui oleh Cecilia masih dalam trauma dan ketakutan. Akhirnya Cecilia menceritakan semua apa yang terjadi kepada Daniel dan saudarinya. Suatu hari datanglah surat atau email yang ditujukan kepada Cecilia. Ya, surat itu adalah surat panggilan dari seorang pengacara yang tidak lain adalah adik dari mantan Cecilia. Who's it from? Berlanjut di kantor pengacara itu. Ya, ternyata Cecilia mendapatkan gonogini sebesar 5 juta dolar. Diberitakan pula bahwa mantan Cecilia tersebut sudah mati bunuh diri. His final wishes. You're getting contingent, of course, on the fine print. Cerita mengerikan dan menakutkan pun mulai terjadi di rumah Daniel. Ya, di sini kita melihat hari-hari Cecilia mulai diteror ketakutan. Sampai pada suatu malam hari pada saat Cecilia tidur dengan Sydney, anak dari Daniel, tiba-tiba selimut mereka merosot atau ditarik oleh seseorang.
Di sini Cecilia mulai sangat curiga sekali dan mulai gemetaran. Kemudian dia memberanikan diri untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi ini. Pada saat Cecilia menarik kembali selimutnya, tiba-tiba jejak kaki menahan selimut tersebut. Karena jejak kaki tersebut semakin dekat mendekatinya, akhirnya dia berteriak-teriak memanggil Daniel. James! Saat Daniel datang, dia tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Cecilia. Bahkan terkesan Daniel tidak menghiraukannya. Scene beralih di perusahaan konstruksi. Ya, di sini Cecilia berusaha mencari pekerjaan dan menyibukkan diri untuk menghilangkan stresnya. Akan tetapi saat itu dia terjatuh dan pingsan. Scene beralih beberapa hari setelah kejadian itu. Di sini Cecilia mendapatkan sebuah telepon dari seorang dokter yang mengatakan bahwa gula darahnya tinggi sekali. Saat itu pula Cecilia melihat sebuah botol di hadapannya. Ya, botol itu adalah miliknya, sebuah obat pengatur tekanan gula yang hilang pada saat dia melarikan diri dahulu kala. Hal ini membuat ketakutan Cecilia, dan di dalam benaknya dia berkata bahwa hanya Adrian, mantan suaminya itu, yang dapat melakukannya. Keesokan harinya Cecilia bersama Daniel datang menemui pengacara itu. Ya, Cecilia meyakinkan pengacara itu bahwa kakaknya Adrian masih hidup, dan dia berkata dan meminta pengacara itu agar Adrian menjauh dari hidupnya. I know he's not dead. Di sini sang pengacara juga mengatakan bahwa dia selalu dikendalikan oleh Adrian dan sangat membenci sekali Adrian. He's gone, Cecilia. I saw his body. Don't let him win by bringing him back to life. Dan dimulailah aksi-aksi gila dari Adrian untuk mengganggu Cecilia. Ya, di sini Adrian mengirimkan email kepada saudarinya Cecilia dan memfitnahnya untuk mengadu domba. Is doing this to me. Email, okay. Aksinya berlanjut di rumah Daniel. Pada saat Cecilia bercakap-cakap dengan Sydney, tiba-tiba Sydney ditonjok oleh seseorang yang tidak terlihat. Tentu saja Sydney marah dan menduga bahwa Cecilia yang memukulnya. Tentu saja hal ini membuat Daniel marah kepada Cecilia dan terjadilah perselisihan di antara mereka. And he tries to get me alone. Hey! Sydney, I'm sorry. Sesaat kemudian Cecilia berhasrat untuk mencari keberadaan Adrian di rumah tersebut. Ya, dengan cara menaburkan bubuk kopi, itu akan memperlihatkan jejak Adrian. Kemudian dia berusaha menelpon Adrian dan ternyata terdengarlah suara bel teleponnya di atas rumahnya. Please leave a message and I'll get back to you when I can. Investigasi dilakukan Cecilia untuk mencari ponsel tersebut. Dan ternyata ponsel tersebut berada di atap lotengnya. Di sini Cecilia mengetahui banyak sekali foto-fotonya di dalam ponsel itu. Dan juga sebuah belati yang sangat tajam sekali. Kemudian datanglah email ke ponsel tersebut yang mengatakan surprise. Ya, ternyata di belakangnya adalah Adrian yang sedang mengganggu dan mengancam jiwanya. Tidak kurang akal, Cecilia membawa setumpuk cat dan kemudian menyiramkan ke suatu tempat. Dan tampaklah Adrian dengan bajunya tersiram oleh cat putih tersebut. Cecilia mengikuti jejak cat tersebut
dan mencari Adrien, yang ternyata Adrien masih berada di rumah itu. Dan keseruan pun berlanjut. Terdengar suara pancuran air di wastafel. Yah, ternyata Adrien berada di tempat itu. Tak lama kemudian, Adrien mencekik Cecilia dan mulai menganiayanya. Adrien menghajar Cecilia dengan melempar dan memukulnya, menjambaknya sampai terkapar. Cecilia sulit membalasnya karena dia tidak terlihat. Singkat cerita, datanglah kesempatan Cecilia untuk menghajar muka Adrien menggunakan piring-piring tersebut. Dan melarikan dirilah Cecilia keluar rumah. Setelah memanggil taksi, di saat itu pula taksi pun datang dan menyelamatkan Cecilia. Tak disangka-sangka, Cecilia memutuskan untuk pergi ke rumah Adrien di pinggir pantai itu. Ya, dia ingin mencari tahu apa yang sebenarnya dirahasiakan oleh Adrien. Setelah sampai di rumahnya, dia mengetahui bahwa rahasia terbesarnya adalah kostum yang dapat membawanya hilang dan tidak terlihat. Seperti teror yang tidak pernah berhenti, ternyata di situ Adrien pun datang dan mencoba menghajar Cecilia. Ya, di sini Adrien membiarkan Cecilia lolos. Setelah kejadian tersebut, Cecilia menghubungi adiknya untuk membicarakannya di sebuah restoran. Beberapa saat setelah berbincang-bincang dan akan memberitahukan rahasia Adrien, tak disangka-sangka sebuah pisau berdiri sendiri di depan mereka. Seketika itu pula lah saudari dari Cecilia pun tewas dan pisau tersebut di tangan Cecilia. Kepanikan pun terjadi dan datanglah polisi menangkap Cecilia. Di scene berikutnya Cecilia ditampung di rumah sakit kejiwaan. Dia sangat frustasi karena tidak seorang pun mempercayai apa yang dikatakannya. Keesokan harinya, Cecilia bertemu dengan Daniel dan seorang detektif. Di sini Cecilia diinterogasi mengenai kejadian pembunuhan itu. Cecilia mengatakan bahwa dia mempunyai bukti atas semua hal kejanggalan yang terjadi ini. Hal mengejutkan pun kembali terjadi pada saat seorang dokter mengatakan kepada Cecilia bahwa dia sedang mengandung. Scene berlanjut pertemuan Cecilia dengan pengacara itu. Ya, si pengacara mengatakan bahwa semua ini dapat berakhir apabila Cecilia mau menandatangani untuk menjadi istri dan melahirkan anak Adrien. Ya, ternyata Adrien psikopat itu bersekongkol dengan adiknya untuk merencanakan semua ini. Bicaraannya dengan pengacara itu tidak membuahkan hasil. Cecilia tidak mau menandatangani surat perjanjian itu, bahkan menolaknya. Pada saat melempar buku pengacara itu, Cecilia mengambil pulpen milik pengacara itu. Kemudian Cecilia merencanakan sebuah planning untuk membunuh dirinya sendiri dan juga anaknya tersebut. Dan tiba-tiba datanglah Adrien untuk melarangnya. Ya, itulah jebakan dari Cecilia dan kemudian Cecilia dapat melukai Adrien. Sekencang-kencangnya Cecilia melarikan diri dari Adrien, tetapi malang sekali dia harus tertangkap oleh dua polisi penjaga tersebut. Kemudian datanglah Adrien untuk membunuh para polisi itu. Berbondong-bondong, polisi pun datang menghampiri Cecilia, tetapi mereka masih bingung siapa musuh mereka sebenarnya. Di dalam kebingungan itu, para polisi dihabisi oleh Adrien satu persatu.
Kemudian Adrian yang dalam keadaan terluka melarikan diri dan disusul dikejar oleh Cecilia. Aksi menegangkan pun terjadi di sini. Cecilia mengejar Adrian sampai ketemu, tetapi Adrian sangat lihai sekali, dia bersembunyi dan tidak terlihat. Kemudian Adrian dapat menangkap Cecilia dan menodongkan pistol kepadanya, tetapi dia tidak melukai Cecilia. Saat itu datanglah pula seorang polisi menghadang mereka berdua, dan polisi tersebut malah ditembak oleh Adrian hingga terluka. Belum selesai sampai di situ, Adrian mencoba melarikan diri untuk membunuh temannya yaitu Sydney. Ya, di sini Cecilia berusaha mengejar Adrian dengan sekuat tenaganya. Tibalah Adrian di rumah Sydney. Ya, di sini Sydney sedang tidur. Kemudian dia merasa sesuatu mendekatinya dan menggunakan semprotannya menyemprotkan ke arah orang tersebut. Kemudian berlarilah Sydney keluar rumah. Akan tetapi Adrian dapat menangkapnya dan menganiayanya. Berselang lama datanglah Daniel untuk menolong anaknya itu. Akan tetapi Daniel terluka parah karena dihajar oleh Adrian yang tidak terlihat. Setelah Daniel terkapar, Adrian datang mendekati Sydney dan mencoba untuk membunuhnya. Tetapi beruntunglah di situ Cecilia datang tepat waktu dan menyemprotkan gas pembakar kepada Adrian. Dan tak disia-siakan oleh Cecilia. Kemudian dia menembakkan beberapa tembakan ke tubuh Adrian dan terkaparlah Adrian. Rasa penasaran Cecilia pun terjadi. Dia mencoba membuka topeng Adrian tersebut dan ternyata dia adalah si pengacara itu. Scene berikutnya terlihat di kantor polisi. Di sini terlihat percakapan antara Cecilia dan Daniel. Daniel berusaha menyelamatkan Cecilia dari tuduhan pembunuhan. Tetapi Cecilia tidak mau sebelum Adrian terbunuh atau mati. I know how this works, see? I know. You don't understand. Di sini Cecilia merancangkan caranya sendiri untuk membunuh Adrian. Dia berpura-pura mau kembali kepada Adrian dan menelponnya pada waktu malam hari. I'm so glad you called. Kemudian Cecilia bertemu dengan Adrian. Akan tetapi Adrian tidak mengetahui rencana yang dibuat oleh Cecilia. Berbincang-bincanglah mereka berdua dengan hidangan makan malam yang romantis. Ya, di sini ternyata Daniel merekam semua pembicaraan di antara mereka. Dengan maksud untuk memaksa Adrian mengakui perbuatannya, akan tetapi sangat sulit sekali karena Adrian menolak untuk mengakuinya. And we can't start this with a lie. But I'm not starting with a lie. Jalan terakhir pun ditempuh Cecilia. Dia berpura-pura ke kamar mandi untuk mengganti pakaiannya. Ya, dia berusaha memakai baju yang tidak terlihat curian di tempat Adrian. Hal yang mengejutkan pun terjadi. Pada saat Adrian duduk manis di kursi itu, tiba-tiba dia menggorokkan pisau ke lehernya sendiri. Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah ulah Cecilia yang menggorokkan pisaunya menggunakan baju yang tidak terlihat. Kemudian Cecilia menelpon 911 untuk melaporkan telah terjadi bunuh diri di tempat itu. Teman-teman, itulah akhir alur cerita dari The Invisible Man yang sangat menarik sekali. Selain mengejutkan kita dan juga membuat denyut nadi kita serasa berdebar. Oke teman-teman, jangan lupa untuk selalu like, subscribe, dan share di setiap media sosial kalian. Terima kasih.